Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom meeting untuk kelompok 6 yang akan membahas tentang PT Wijaya Karya. Baiklah, anggota kelompok 6 yaitu saya sendiri, Emerso Gita Pradana selaku moderator. Yang kedua yaitu Tiara Retaliana. Yang ketiga Amila Hairi. Dan yang keempat Diana Azara. Untuk materi akan dibacakan oleh Tiara. Pada Tiara dipersilakan. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh Diana Azara. Kepada dia dipersilakan. Baik, saya akan membacakan eh, latar belakang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1961. Wika didirikan dengan tujuan untuk ikut serta dalam membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin. Diawali dengan kegiatan usaha yang hanya meliputi pekerjaan instalasi, listrik, dan pipa air ketika didirikan pada tahun 1970-an. Wika beralih menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangun. Wika secara resmi menetapkan visi dan misi 2030 untuk menjawab tentang tantangan masa depan perseroan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi serta engineering, procurement, and construction atau EPC, berkelanjutan untuk kualitas kehidupan yang lebih baik. Wika meyakini visi 2030 merupakan wujud nyata dari harmonisasi aspek people, planet, profit, dan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Wika berkomitmen untuk melaksanakan peran pentingnya dalam menghadirkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah akan dibacakan oleh Tiara. Baiklah, rumusan masalah yang pertama, bagaimana manajemen model kerja pada PT Wijaya Karya. Yang kedua, bagaimana PT Wijaya Karya mengelola piutang. Yang ketiga, bagaimana PT Wijaya Karya mengelola manajemen persediaan. Yang keempat, bagaimana manajemen kas pada PT Wijaya Karya. Yang kelima, apa saja prinsip-prinsip saham pada PT Wijaya Karya? Dan yang terakhir, apa kebijakan dividen yang diambil oleh PT Wijaya Karya? Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya tujuan yang pertama, mengetahui bagaimana manajemen modal kerja pada PT Wijaya Karya atau PT WIKA. Yang kedua, mengetahui bagaimana PT Wijaya Karya mengelola piutang. Yang ketiga, mengetahui bagaimana PT Wijaya Karya mengelola manajemen persediaan. Yang keempat, mengetahui bagaimana manajemen kas pada PT Wijaya Karya. Yang kelima, mengetahui apa saja prinsip-prinsip saham pada PT Wijaya Karya. Dan yang keenam, mengetahui apa kebijakan dividen yang diambil oleh PT Wijaya Karya.
Baik, lanjutannya adalah manajemen modal kerja PT Wijaya Karya. Manajemen modal kerja merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Banyak perusahaan yang berskala besar atau kecil akan mempunyai perhatian yang besar di bidang manajemen, terutama dalam perkembangan dunia usaha yang semakin maju. Analisis manajemen modal kerja akan membantu manajer keuangan dalam melaksanakan kegiatan perusahaannya dalam hal menentukan jumlah dana yang harus tersedia dan untuk dapat melihat asal sumber dana itu diperoleh. Manajemen modal kerja memiliki peranan besar dalam peningkatan probabilitas dan profitabilitas. Selain itu, peningkatan investasi dalam modal kerja akan mempengaruhi profitabilitas. Dalam berbagai literatur ditemukan bahwa pengkajian tentang modal kerja pada prinsipnya mengarah pada dua hal terpenting, yakni current assets atau aktivitas lancar dan current liabilities atau hutang lancar. Aktiva lancar berhubungan dengan kas, marketable securities atau surat-surat berharga, piutang dan inventory. Sedangkan hutang lancar terdiri dari hutang-hutang jangka pendek seperti hutang wesel, hutang perniagaan, dan hutang-hutang pada bank lainnya yang berusia kurang dari 1 tahun. Kedua unsur inilah yang merupakan aspek terpenting dalam manajemen modal kerja bidang perbankan. Aktiva lancar akan sangat berpengaruh pada likuiditas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu manajemen piutang PT Wijaya Karya. Piutang adalah suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tapi belum membayarnya dengan lunas atau account receivable. Di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal, ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode tutup buku. Piutang pun ada dua jenis, yaitu piutang usaha dan piutang retensi. Selanjutnya, manajemen kas pada PT Wijaya Karya. Manajemen kas adalah salah satu bagian dari manajemen keuangan yang mengelola kas perusahaan dengan segala jenis jangka waktu investasi untuk menghasilkan laba. Kegiatan pengelolaan kas di dalam manajemen kas berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran kas. Tolak ukur kualitas manajemen kas adalah pada manajemen persediaan dan manajemen piutang. Kedua jenis manajemen ini berbanding lurus dengan manajemen kas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amila Khairi. Prinsip-prinsip saham pada PT Wijaya Karya. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Selanjutnya ada kebijakan dividen oleh PT Wijaya Karya. Yang pertama, 1. Tata cara pembayaran pendapatan bagi hasil. 2. Tata cara pembayaran kembali dana sukuk mudharabah. 3. Jaminan. 4. Hak senioritas atas sukuk mudharabah. 5. Pembayaran kembali sukuk mudharabah dan pembayaran pendapatan bagi hasil. 6. Penyisihan dana. 7. Hasil pemeringkatan sukuk mudharabah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Dari pemaparan materi tadi dapat kita ambil kesimpulan yaitu PT Wijaya Karya memiliki laporan keuangan yang disusun dengan baik oleh kelompok 6 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Laporan tersebut mencakup berbagai aspek manajemen keuangan, seperti manajemen modal kerja, manajemen piutang, manajemen persediaan, manajemen kas, dan kebijakan perusahaan terkait dengan pembelian kembali saham.
pengeluaran sukuk kebijakan dividen, tata cara pembayaran pendapatan bagi hasil, dan pemeringkatan atas sukuk mudharabah. Kami memiliki saran dari kelompok 6, yaitu saran yang dapat diberikan berdasarkan makalah ini adalah perlunya perusahaan untuk terus memperhatikan manajemen modal kerja, manajemen piutang, dan manajemen persediaan, guna memastikan efisiensi dan likuiditas perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan kebijakan perusahaan terkait dengan pembelian kembali saham, pengeluaran sukuk, kebijakan dividen, tata cara pembayaran, pendapatan bagi hasil, dan pemeringkatan atas sukuk mudharabah agar dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi diskusi bagi kalian jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan. Baiklah, saya Tita Gustiana. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 6. Untuk pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi oleh PT Wijaya Karya dalam menghadapi persaingan global? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan. Boleh. Perkenalkan, saya Lala. Pertanyaan saya, bagaimana gejolak ekonomi global atau peristiwa global tertentu dapat memengaruhi saham PT Wijaya Karya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Oke, silakan Dimas. eh, bagaimana PT Wijaya Karya mengelola risiko keuangan terkait fluktuasi harga bahan baku dalam industri konstruksi, dan apa langkah-langkah spesifik yang diambil perusahaan untuk memitigasi dampaknya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari Dimas. Berikan kami waktu untuk mencari jawabannya. Baik, izin menjawab pertanyaan kita. Jelaskan tantangan yang dihadapi oleh PT Wijaya Karya dalam menghadapi persaingan global. PT Wijaya Karya menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi persaingan global, antara lain persaingan dari perusahaan konstruksi asing yang memiliki pengalaman dan teknologi yang lebih maju, persaingan dari perusahaan konstruksi lokal yang semakin kompetitif, tantangan untuk memenuhi standar kualitas dan keamanan yang tinggi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, PT Wijaya Karya terus melakukan peningkatan kualitas dan daya asing, antara lain investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia, pengembangan inovasi dan kreativitas, dan kerjasama dengan mitra strategis. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dea.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lala. Gejolak ekonomi global atau global tertentu dapat memengaruhi saham PT Wijaya Karya antara lain. Satu, pengaruh terhadap permintaan. Gejolak ekonomi global atau peristiwa global tertentu dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh Wijaya Karya. Misalnya, jika terjadi resesi ekonomi global, maka permintaan terhadap produk dan jasa konstruksi dapat menurun. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Wijaya Karya dan dapat menyebabkan penurunan harga sahamnya. Dua, pengaruh terhadap biaya. Gejolak ekonomi global atau peristiwa global tertentu dapat mempengaruhi biaya yang dikeluarkan oleh Wijaya Karya untuk produksi. Misalnya, jika terjadi kenaikan harga komoditas, maka Wijaya Karya akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membeli bahan baku. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap margin keuntungan Wijaya Karya dan dapat menyebabkan penurunan harga sahamnya. Tiga, pengaruh terhadap nilai tukar. Gejolak ekonomi global atau peristiwa global tertentu dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Misalnya, jika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah, maka Wijaya Karya akan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membayar kewajiban dalam mata uang asing. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Wijaya Karya dan dapat menyebabkan penurunan harga sahamnya. Berikut ada beberapa contoh situasi global yang dapat berdampak signifikan terhadap saham Wijaya Karya. Satu, resesi ekonomi global. Resesi ekonomi global dapat berdampak negatif terhadap permintaan terhadap produk dan jasa konstruksi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan laba Wijaya Karya yang dapat berdampak negatif terhadap harga sahamnya. Dua, kenaikan harga komoditas. Kenaikan harga komoditas seperti besi dan baja dapat berdampak negatif terhadap margin keuntungan Wijaya Karya. Tiga, pelemahan nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Wijaya Karya. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan laba Wijaya Karya yang dapat berdampak negatif terhadap harga sahamnya. Baik, apakah sudah jelas, Saudari Lala? Sudah jelas, terima kasih, Amel. Sama-sama, Lala. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Untuk jawabannya yaitu PT Wijaya Karya mengelola risiko fluktuasi harga bahan baku dalam industri konstruksi dengan mengadopsi strategi kontrak jangka panjang dengan pemasok utama serta melakukan diversifikasi sumber bahan baku. Selain itu, perusahaan juga aktif menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak berjangka untuk mereduksi dampak fluktuasi harga bahan baku terhadap stabilitas keuangan. Apakah sudah puas, Dimas? Baik, Yusuf. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, selebel. Tengok lu. Masih stop record.